Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dibahas tentang materi genetik dan sintesis protein. Untuk pembahasan yang pertama adalah materi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA sendiri tersusun oleh ribuan gen, dan setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi tubuh. Informasi genetik suatu organisme dalam molekul DNA yang terdapat di dalam inti sel. Unit fungsional dalam molekul DNA yang menyandi sifat keturunan atau sifat genetik disebut dengan gen. Sedangkan keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan genom. Adapun ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Kemudian untuk perbedaan DNA dan RNA adalah DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berbilin, sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai helix tunggal. RNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. DNA disusun oleh dua deoksiribosa, sedangkan RNA disusun oleh ribosa. Basa nitrogen DNA terdiri dari basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin yang berpasangan dengan timin. Sedangkan RNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin, namun berbeda dengan DNA, adenin RNA berpasangan dengan urasil. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang sintesis protein. Sintesis protein sendiri merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peranan DNA dan RNA. Sintesis protein dibagi menjadi tiga yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik atau DNA dan RNA. Komposisi bahan genetik sel anakan sangat identik dengan komposisi genetik sel induk. Fungsi replikasi adalah untuk fungsi genotip. Kesalahan dalam replikasi bahan genetik dapat mengakibatkan perubahan sifat pada sel-sel anakan. Perbedaan struktural molekul bahan genetik DNA menyebabkan perbedaan mekanisme replikasi pada prokariot dan eukariot. Sintesis DNA pada lagging strand berlangsung melawan arah pembukaan dsDNA. Dilakukan dengan membuat segmen-segmen DNA 5-3 menggunakan primer RNA disebut dengan fragmen Okazaki. Fragmen-fragmen Okazaki dihubungkan oleh DNA ligase sehingga terbentuk ssDNA baru yang komplementer dengan DNA template. Replikasi DNA dibagi menjadi tiga cara, yaitu yang pertama replikasi konservatif, yaitu dengan seluruh molekul DNA akan bertindak sebagai cetakan untuk membentuk molekul DNA yang baru. Cara kedua adalah replikasi semi-konservatif, dengan rantai double helix yang baru terdiri atas satu rantai polinukleotida baru dan satu rantai yang lama. Dan cara yang terakhir adalah cara replikasi dispersif, yaitu sebelum bereplikasi terjadi suatu pecahan-pecahan rantai DNA, sehingga nantinya molekul DNA yang baru terdiri atas campuran nukleotida yang baru dan yang lama. Mekanisme replikasi terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama denaturasi atau pemisahan untai DNA induk, kemudian pengawalan inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga adalah pemanjangan untaian DNA, kemudian ligasi fragmen DNA, dan diakhiri dengan terminasi sintesis DNA. Sintesis protein yang kedua adalah transkripsi, yaitu proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat di dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokariotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensinya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Untai DNA yang menjadi cetakan disebut dengan template.
sedangkan untai DNA pasangannya disebut dengan kode. Mekanisme transkripsi yaitu yang pertama inisiasi. Faktor-faktor pengendali transkripsi menempel di bagian promoter, misalnya RNA polimerase. Pembentukan kompleks promoter terbuka, tidak seperti replikasi di mana DNA benar-benar dibuka. Pada transkripsi, pilihan DNA dibuka namun masih tetap di dalam RNA polimerase. Dilanjutkan dengan elongasi, yaitu RNA polimerase membaca DNA cetakan atau template dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer. Yang terakhir adalah terminasi. Setelah pemanjangan untaian RNA diikuti dengan terminasi yang ditandai dengan lepasnya RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi. Yang terakhir adalah translasi. Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Translasi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, sama seperti pada tahap transkripsi. Untuk mekanismenya yaitu yang pertama, inisiasi atau translasi. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi disebut dengan AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA mentransfer RNA antikodon UAG yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAG merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Kemudian tahap kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Kemudian asam amino pertama lepas dari ribosom, tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut membentuk rantaian polipeptida yang dikatalisasi oleh rRNA. rRNA atau ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Proses terakhir adalah terminasi atau pengakhiran, yaitu proses translasi berakhir ketika suatu kodon stop mRNA atau UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Itulah penjelasan tentang materi genetik dan sintesis protein pada video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.